Dalam kehidupan, hubungan percintaan tidak selamanya indah. Pahit dan manisnya sudah merupakan takdir yang akan dirasa. Di acara ini kita akan mengungkap beberapa permasalahan dalam hubungan percintaan seperti perselingkuhan, cemburu buta, posesif, atau cinta karena magis. Semua akan diungkap malam ini di Garis Tangan. Telah hadir pasangan pertama kita pada malam hari ini yang juga didampingi oleh pendamping di belakang ya. Dan di sini sudah ada Ken dan juga Nita. Dan saya juga ingin menyapa terlebih dahulu para garis keras yang menyaksikan kita secara live streaming. Halo garis keras, selamat malam semua. Bersiap ya untuk drama percintaan pada malam hari ini. Dan pemirsa, saya tidak akan sendirian karena partner saya yang satu ini akan melihat lebih dalam lagi tentang pasangan-pasangan yang hadir pada malam hari ini di Garis Tangan. Langsung saja saya panggilkan Roy Kiyoshi. Halo Robi. Halo Roy. Iya. Roy, langsung saja Siap. mungkin di sebelah pasangan kita ini. Saya punya satu pertanyaan. Ya, saya mencium aroma mereka sih. Apa yang Roy lihat? Saya butuh satu kata saja dari mereka berdua. Untuk satu kata buat mereka adalah cinta yang tidak tulus dan berkabut. Seperti awan gelap, Robi. Awan gelap, berkabut, dan tidak tulus. Betul, tidak ada keharmonisan di antara mereka. Saya boleh menggali lebih dalam nih sekarang ya. Roy melihatnya di sini kalau saya tanya sedikit, yang nggak tulus ini antara mereka berdua yang laki atau yang perempuan? Dua-duanya, Robi. Dua-duanya? Mereka punya ada hidden agenda masing-masing. Oh iya, Betul, Robi. boleh ceritakan terlebih dahulu, Mas Ken dan juga Mbak Nita, silakan. Siapa duluan yang mau bercerita? Yang membawa kalian Yang ke membawa Garis Tangan? kami di sini pasangan saya. Sebenarnya saya juga ada ketemu dengan klien hari ini ya, cuman dipaksa sama si Nita, ya udah. Ya silakan ngobrol. Oke. Jadi intinya aku kesini masih ada keraguan sama Ken. Keraguan dengan Mas Ken. Iya. Kalian ini pacaran atau menikah? Kita 3 bulan lagi mau menikah. 3 bulan lagi mau menikah? Masih ragu? Masih ragu. Udah sewa gedung segala macam. Udah. Terus? Masih ragu dan di sini aku gitu. Semua planning dari awal sampai akhir aku terus. Dia nggak pernah ada waktu untuk aku. Dia selalu sibuk sama kerjaannya, nggak pernah kasih waktu. Oke, sibuk dengan pekerjaannya, nggak punya waktu untuk kamu. Tapi akhir-akhir ini aja nggak punya waktunya. Udah dari 1 tahun ke belakang. Kalau biaya pernikahan siapa yang menanggung? Berdua atau Mas Ken ya sendiri? Oh jelas saya, Mas. Jelas Mas Ken? Iya, jelas Terus saya. kurangnya apa jadi Mbak? Kurangnya dia di waktu dia. Masa 24 jam dia sibuk? Dia nggak pernah ada waktu untuk saya. Dia nggak pernah telepon saya terus yang harus telepon dia duluan. Ya, bukannya laki-laki kalau sibuk bekerja begitu. Tapi kan selalu bekerja kan Mas Ken? Saya lurusin dulu sebelum orang-orang di luar sana Berpikir negatif. negatif ya. Saya dengan Nita itu nggak ada apa-apa. Dalam artian kami di sini itu benar-benar murni ingin menjalankan planning pernikahan kami dalam 3 bulan. Cuman saya ini kan punya usaha di daerah Cawang itu, kami punya usaha advertising. Ya. Advertising, oke. Nah, si Nita ini orangnya terlalu berpikir aneh-aneh. Padahal aku udah berusaha untuk meyakinkan dia, aku udah pergi ke orang tuanya dia untuk meyakinkan hubungan kita ini akan ke jenjang lebih serius. Oke. Dan sekarang acara-acara kayak gini, ini kan buat malu Nita. Kamu paham gak sih? Ya tapi kan ini gara-gara kamu juga. Kamu yang terlalu cuek, tau gak sih Ken? Ini sindrom pranikah begini kalau Mbak Nita sendiri, saya sebutnya sindrom pranikah ya. Dulu saya menikah ketiga kali juga begini dulu. Kenapa tim pada ngetawain saya di sini? Maksudnya apa ya? Tersinggung saya di sini. Mbak Nita, maaf saya sedikit, biar kalian nggak terlalu tegang amat. Kamu punya rasa kesal seperti ini,
atas dasar waktu saja, atau ada mata-mata yang melihat sesuatu yang terjadi, atau memang kamu apa ya? Memang negatif thinking selalu dari dulu sama calon suami kamu? Tepat sekali, udah kamu nggak usah jawab. Dia memang selalu berpikir negatif, Mas. Saya malah justru Dari dulu curiga. begitu? Enggak, saya malah justru curiga, Mas. Dari awal hubungan aku berusaha ngeyakinin orang tuanya. Oke, dan aku bilang aku akan bekerja dulu nih. Aku akan bekerja, bangun. Nggak mungkin kan kita nikah pakai batu bata doang kita. Kok bangun. aku terus sih yang kamu salahin? Ya jelas. Kamu ngapain bawa kami ke sini? Hah? Ya aku pengen tahu kamu tuh serius gak sih sama aku? Nah. Ya aku serius. Tapi cara kamu ngomong depan orang-orang kayak gini. Mbak Nita, maaf ya saya potong ya. Suami kamu ini kan, calon suami kamu ini kan orang sibuk ya. Apalagi sekarang bisnis advertising itu lagi sangat down sekali. Dengan dia masih meluangkan waktu ke sini nemenin kamu, saya rasa itu bagian dari rasa cinta loh. Rasa pembuktian gitu. Itu kan aku paksa loh, Mas. Emang kamu ngancem apa? Paksa itu berarti ada ancaman. Emang kamu ngancem apa? Iya kalau dia emang serius dia mau ikut aku ke sini gitu. Iya. Dan di sini aku pengen meluruskan dan pengen mencari tahu bener gak sih ada apa sih sebenarnya, karena aku ngerasa ada sesuatu gitu. Gak tau kenapa pikiran negatif aku tuh terus datang. Ini kayaknya mereka berdua nih harus dites deh, Roy. Betul Ya. sekali. Tes pasangan ya. Saya pengen melakukan sebuah tes kalau memang mereka ini layak menjadi suami istri, ya nggak? Ya kita sih kasih restu ya Roy ya sebagai Betul. orang yang baru kenal. Tapi kalau misalkan kita ngetes sesuatu aja dan mereka ternyata ketahuan nggak cocok, dipertimbangkan lagi deh. Saya butuh 2 kursi di sini, boleh? Dia gimana? Keluarga aku nonton coba di bantu rumah. sepatu mereka nih, Roy. Oh gitu. Ya. Ya udah nggak ada apa-apa. Mas Ken, boleh copot sepatunya dua-duanya. Waduh. Ini mau apa, Mas? Silakan duduk dulu sambil dicopot sepatunya. Mbaknya juga silakan duduk di sini sambil Udah deh, Ken ikutin copot aja. sepatu. Nggak apa-apa. Nggak saya apa-apain kok. Nggak, saya bukan paranormal. Silakan duduk, dilepas saja dulu sepatunya. Kita mau tes kecocokan di sini. Dua-duanya antara Mbak Nita dan Mas Ken. Kalian itu sebelum rencana pernikahan ini sudah berapa lama berpacaran kalau boleh tahu? Kami udah pacaran, udah lama, udah jalan 3 tahun. 3 tahun ya. Dari perjodohankah atau memang teman lama atau bagaimana? Saya ketemu di kafe, Mas, waktu itu. Di kafe. Kebetulan saya lagi ketemu klien saya. Ah. Nah, di situ si Nita kan waktu itu masih mahasiswa, lagi riset. Nah, kebetulan saya menawarkan kerjasama dengan Nita. Berikan sepatu kalian satu-satu. Mas Ken kasih sepatunya ke Nita, Nita kasih sepatunya ke Mas Ken. Ini akan membuktikan mereka cocok atau tidak ya. Iya, kita pengen tes aja dulu nih ya. Jadi buat garis keras, saya berharap tes ini juga bisa menjadikan dasar kalian nanti mau memberikan love card ke mereka atau tidak ya. Kalau diperhatikan tes kesetiaan atau tes kecocokan ini. Oke. Jadi Mbak Nita, coba dipegang sepatu Mas Ken ya dan sepatu kamu. Mas Ken pegang sepatunya dua-duanya. Kalau misalkan dari pertanyaan yang saya berikan adalah jawabannya yaitu Mas Ken, berarti angkat sepatunya Mas Ken, Mbak Nita ya, dan juga Mas Ken begitu. Kalau dari pertanyaan saya berikan, menurut kalian itu adalah seorang Nita, berarti angkat sepatu yang punya Mbak Nita ya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Kalau saya hitung sampai 3 baru diangkat sepatunya. Siapakah yang sering mengalah saat berselisih atau bertengkar? Dalam hitungan 1, 2, 3. Oh. Sang perempuan, turunkan. Berarti Mbak Nita yang sering mengalah. Yang biasanya bertengkarnya kenapa? Dari masalah waktu juga, dari masalah dia emang sangat cuek sih, Mas. Walaupun kamu tahu dia cuek, dia tuh orangnya menyebalkan versi kamu ya, tapi ujung-ujungnya kamu mengalah. Mengalah lagi. Capek sendiri. Iya. Perempuan sekali ya. Ujung-ujungnya capek sendiri,
Apalagi kalau berantemnya nggak diladenin. Enggak gitu, Mas Apa? Robi. Iya, gimana? Mas Robi, sebenarnya gini, bukan berarti saya mau ngalah atau kayak gimana, cuman kan pasangan saya ini selalu mengangkat hal-hal kecil itu dijadikan permasalahan besar. Ya, Dan makanya saya nggak kamu suka, ngertiin dan aku itu dong, semua Ken. salah. Makanya dia wajib untuk mengalah, karena itu nonsens. Hal kecil, contohnya nggak WhatsApp gitu. Iya, contohnya dia waktu itu saya lagi ketemu klien ya, dan dia WhatsApp untuk ketemu sama teman-temannya yang lagi ulang tahun. Terus kamu nggak baca atau Nggak gimana? baca, Oh. dia marah-marah. Ya saya kan nggak bisa dong mengalah gitu. Saya punya kerjaan yang harus diprioritasin. Sesibuk itu kan. Coba luangin waktu 1 atau 2 menit doang cuma buat baca. Coba balas iya atau enggak doang. Tapi kan sibuk-sibuknya kejuntrungan gitu loh, bukannya nggak jelas kejuntrungannya. Kejuntrungan itu bahasa Indonesia ya. Jelas gitu loh sibuknya, menghasilkan cuan gitu. Tapi nggak bisa gitu. Ya sebentar, saya mau nanya Mbak Nita. Mbak Nita pernah punya pacar yang pengangguran? Pernah. Lebih sakit yang mana? Punya waktu tapi nggak menghasilkan apapun, atau ini menghasilkan sesuatu buat masa depan tapi tidak punya waktu untuk sementara ini? Ayo. Emang lebih menyakitkan yang pengangguran sih. Ya udah, sudah menjawab ya. Yang kedua, siapa yang paling cemburuan dalam hitungan 1, 2, 3? Hoho, Sang Dewi lagi nih. Emang biasanya kalau Pasti itu. Iya pasti ya. Udah pasti. Saya nggak punya waktu untuk cemburu karena saya udah percaya sama pasangan saya, Mas. Otomatis kan saya kerja pun emang planning saya ke depan itu untuk pernikahan saya nih. Jadi dia selalu mengangkat hal-hal, misal contoh kecil lah. Saya punya sekretaris kan. Wow, cewek. Masnya punya sekretaris Iya, saya lagi. punya untuk ketemu klien, Mas. Soalnya kan di era pandemi saat ini kan emang agak susah. Ya. Rata-rata kliennya harus ketemu di Ya. tempat yang kita tentukan gitu. Tuh kan gimana aku nggak Dia gimana aku nggak orang cemburu? Mbak Nita tahu nama sekretarisnya siapa? Enggak. Kamu layak nggak untuk tahu? Ya layak dong. Dia nggak pernah kasih tahu tuh siapa. Betul. Gimana aku nggak cemburuan, Ken? Apakah Mas ini tidak seterbuka dulu? Mungkin dulu awal-awal pacaran lebih terbuka, Mbak Nita. Awal doang. Kita merintis dari nol, Mas. Iya, tapi Kita memang kamu dulu terbuka. Iya, kalau dulu kan emang kita terbuka. Ya karena posisinya pada saat itu kan kami berdua yang berusaha membangun ini usaha advertising. Oke. Dan pada saat itu kan karyawan kami belum banyak juga. Cuman kan di sini posisinya aku pingin dia fokus untuk planning pernikahan kita. Planning. Aku fokus untuk kerjaan. Tapi agak aneh, ini sekretaris baru ya, Mas? Ini sekretaris yang saya ambil dari kampung, Mas. Sekretarisnya namanya siapa ya? Sekretaris saya namanya Luna. Pernah nggak kamu kenalin? Nggak pernah kan? Udah disimpan dulu Luna ini ya. Oke, selanjutnya. Siapa yang paling sering ngecek handphone? Hitungan 1, 2, 3. Kenapa ngecekin handphone calon suami? Iya karena kita kan nggak pernah ada waktu berduanya kan jarang. Ya wajar dong aku cek-cekin. Karena kan aku pengen tahu dia di luar tuh ngapain aja gitu, bener apa enggaknya, hanya untuk memastikan doang. Tapi terbukti kan kalau nggak ada apa-apa, semuanya kan chat-chatnya berdasarkan klien doang. Oh, sudah baca isi chatnya? Iya sudah baca, tapi kan mungkin aja ada beberapa yang dia hapus yang aku nggak tahu kan. Sudah baca DM sosial medianya belum? Ada beberapa enggak sih, Semua sosial medianya sudah baca? belum. Yang kamu tahu sosial medianya calon suamimu apa aja yang dimainin? Ya paling Instagram. terus WhatsApp paling kalau ngecek HP dia. Terus? Udah itu doang. Mas, saya tanya. Jawab jujur tapi ya. Janji jawab jujur? Oke, saya mah orangnya apa adanya. Bener ya? Silakan tanya apa aja. Pernah main aplikasi kencan? Tinder. Saya sebut Tinder. Iya. Wow. Grindr Ngapain kamu? Enggak, itu kan cuma iseng-iseng doang. Iseng Iseng? ngapain nyari lagi calon? Ini udah mau nikah loh, kok iseng sih? Tuh Mas kan. itu udah lama, Mas. Lagi pula saya nggak punya waktu. Saya itu Gak ngurusin punya kerjaan waktu, ngapain doang. kamu ngurusin Tinder kayak gitu? Itu udah lama, sayang. Udah Itu lama.
Ya tapi tetap aja kan. Tapi itu main aplikasi itu pada saat sudah pacaran dong berarti. Udah kan? Mas bisa Jujur. kita next Saya pertanyaan lain tahu, nggak? ayo Kan, mengelak kayak ya? gini. Mengelak kayak gini pantesan banyak dar-der-dor. Tahuan juga kan. Ya udah. Kan itu sebelumnya begitu ya Roy ya. Bener. Sekarang kan yang penting sudah terbuka. Terakhir nih ya. Siapa yang lebih sering inisiatif untuk ngajak jalan-jalan duluan? 1, 2, 3. Maaf ya, saya nggak tahu saya sama nggak penilaian saya sama Garis Keras dan pemirsa dan Roy. Sebenarnya Mbak Nita ini berjuang keras loh mempertahankan semua. Betul sekali. Betul nggak sih Garis Keras? Ya kan? Sebenarnya saya juga merasa ada alasan mendasar sih kenapa dia bisa jealous seperti itu. Iya, dan aku lihat dia effortnya, usahanya untuk mempertahankan hubungan itu besar gitu. Betul loh. sekali, Robi. Dia yang ngajak jalan, kalaupun dia cemburuan ya wajar, dia kan punya suami sukses di bisnisnya. Iya. Dan Waktunya dia yang kurang. mengalah juga ya sebenarnya. Nah sekarang saya tanya Mas, nggak selamanya uang itu mencukupi semua, setuju nggak? Saya setuju. Kenapa sama sekali nggak punya waktu kalau misalkan diajak jalan Saya sama bukan nggak punya. Sekarang saya berada di sini. Apakah saya nggak punya waktu? yang dia minta itu cuma ngedate doang, nonton bareng-bareng 2 jam doang, gitu nggak punya Iya, waktu? saya ada waktu. Cuman memang nggak Kamu mungkin sama dong beralasan, setiap Ken. hari. Saya punya urusan yang lebih penting. Mas kan juga. Ini Mas Robi Iya. sering kerja, ya. Ya. Otomatis kita berusaha ngejelasin ke pasangan ya. Kalau misalnya- saya sih saya bela-belain, kalau saya pasti saya telepon, misalkan tim saya kosongin hari Sabtu, saya mau ada waktu sendiri, betul nggak sih Ray? Betul. Kalau cinta sih kayak gitu biasa aja, tapi kok nggak tahu kalau Mas ya. Entah kenapa ya Robi, saya merasa di sini masnya tuh kayak playing victim. Tidak balikin lagi sepatunya. Kok gitu sih? Jangan gitu dong. Nita, Apa? maksud kamu apa? Kok jadi nggak sopan gini sih? Hah? Kamu aja nggak pernah ngehargain aku. Ya udah pakai lagi. Udah jangan marah dulu Mas. Pakai lagi. Enggak, ini udah kurang ajar loh, Mas. Ya, iya saya paham. Enggak, dia emosi, perempuan wajar ya. Kenapa kamu gak terima? Saya calon pemimpin kamu dan kamu kurang ajar lempar-lempar sepatu saya kayak gitu. Ya aku gini karena kamu juga. 3 bulan lagi loh ini. Sebenarnya saya bingung ini ya Roy. Roy tadi tuh mencium apa sih, aroma apa lagi sih? Ada aroma playing victim di sini. Cuma saya akan terus menggali lebih dalam siapa yang sebenarnya playing victim. Oke ya. Alangkah baiknya kami tuh pengen tahu juga kalau ada bukti kesibukannya Mas tuh silahkan gitu loh diberikan. Karena kan kami orang luar nih. Ya, kalau sang calon istri Mbak Nita nggak percaya ya wajar juga karena kan pakai cinta. Kalau kami kan biasanya pakai akal nih melihatnya. Kalau kamu punya Oke, Mas. bukti silahkan. Saya punya bukti untuk membuktikan kalau apa yang selama ini dia pikirkan itu salah. Oke. Dan saya membawa sahabat saya sendiri. Oke. Dan itu dia kebetulan bagian desainer. Kami udah berteman sejak lama. Kalau kamu minta klarifikasi, kamu nggak percaya sama aku, silahkan tanya aja sama sahabat saya. Nih, pendamping kamu ini sahabat kamu? Ya, ini Mas Sandi. Oke. Siapa dong? Sandi? Sandi. Sandi turun, Sandi. Mbak Dita kenal Sandi ini ya? Kenal. Tahu sahabatan? Tahu. Sering diajak keluar bareng gitu, main gitu? Jarang. Robi, Oh ya jelas lah, kami kan rekan kerja. Kami kerja terus. Enggak, gini Mas. Iya, iya. Sebenarnya ini kan masalah pribadi ya. Ya, Mas Sandi boleh agak lebih ke situ. Masalah pribadi, terus aku masuk di hubungan mereka kan sebenarnya nggak pantas gitu kan. Iya. Cuma karena dia sahabat sekaligus atasan juga, tadi mendadak telepon minta tolong bisa nggak datang buat jelasin gitu kan. Ya.